Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisul Karimah ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan PSAK 72. Baiklah, masuklah ke materi. Definisi pendapatan. Sebenarnya pendapatan itu sudah didefinisi oleh beberapa ahli. Di sini saya menyimpulkan bahwa pendapatan merupakan jumlah rupiah, imbalan atau hasil yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu proses produksi atau kegiatan operasional perusahaan di mana perusahaan menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain. Ada 8 karakteristik yang membentuk pengertian dari pendapatan. Yang pertama, aliran masuk atau kenaikan aset. Yang kedua, kegiatan yang dapat merepresentasikan operasi utama atau sentral secara terus-menerus. Ketiga, suatu entitas. Keempat, pelunasan, penurunan, dan pengurangan kewajiban. Yang kelima, suatu produk. Yang keenam, pertukaran produk. Yang ketujuh, mengambil beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Yang kedelapan, mengakibatkan kenaikan ekuitas. Secara umum, pendapatan diperoleh dari transaksi penjualan barang atau jasa. Namun, tidak hanya dari penjualan, pendapatan juga dapat diperoleh dari proses produksi, penyerahan jasa, proses pengangkutan barang, ataupun proses penyimpanan. Masing-masing jenis perusahaan memperoleh pendapatan dengan cara yang berbeda. Perusahaan jasa memperoleh pendapatan dengan cara penyerahan jasa kepada pihak lain. Perusahaan dagang memperoleh pendapatan dengan transaksi penjualan barang dagang. Sedangkan di perusahaan manufaktur, pendapatan diperoleh dari proses produksi suatu produk. Ada 2 jenis pendapatan. Yang pertama, pendapatan operasional. Yang kedua, pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional diperoleh dengan beberapa cara menurut Dickman, Dukes, dan Davis 2002. Yang pertama, pendapatan diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri tanpa adanya penyerahan jasa kepada pihak lain. Yang kedua, pendapatan diperoleh dari kegiatan usaha berdasarkan hubungan kesepakatan. Misalnya, penjualan konsinyasi. Yang ketiga, pendapatan diperoleh dari kerjasama bersama investor. Yang kedua, pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional sebenarnya bisa disebut juga pendapatan lain-lain perusahaan, di mana pendapatan non-operasional bersumber dari kegiatan di luar kegiatan bisnis perusahaan atau di luar kegiatan operasi utama atau sentral secara terus-menerus. Walaupun pendapatan non-operasional tidak didapat perusahaan secara terus-menerus, namun pendapatan dari kegiatan non-operasional ini dapat menunjang pendapatan kegiatan operasional dari suatu perusahaan. Jadi, pendapatan diperoleh dari semua transaksi dan investasi yang diterima oleh perusahaan. Menurut Hendrickson 2002, ada 2 pendekatan pendapatan. Yang pertama, konsep arus masuk. Yang kedua, konsep arus keluar. Di mana konsep arus masuk menekankan pendapatan sebagai arus masuk atau peningkatan aktiva. Dengan kata lain, pendapatan bersumber dari kegiatan bisnis suatu perusahaan. Yang kedua, konsep arus keluar, di mana konsep ini menyatakan bahwa pendapatan sebagai arus keluar dari perusahaan. Dengan kata lain, pendapatan bersumber dari proses produksi barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut memperoleh pendapatan dari hasil penjualan dan penyerahan jasa. PSAK 72 mengadopsi versi lengkap dari
IFRS 15 mengenai revenue from contract with customer. PSAK 72 merupakan standar baru yang akan menggantikan standar yang berlaku pada saat itu, yaitu antara lain PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 32 tentang kontrak konstruksi, PSAK 44 tentang akuntansi perkembangan real estate, ISAK 10 tentang program loyalitas pelanggan, ISAK 27 tentang perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 tentang pengalihan aset dari pelanggan. PSAK 23 mulai disepakati pada tanggal 23 November 2016, namun mulai efektif pada Januari 2018. Dalam rentang waktu tersebut, penerapan dini PSAK 72 diperbolehkan. PSAK 72 bersifat principle based karena mengatur semua jenis pendapatan dengan pelanggan, serta bersifat komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang berkaitan dengan kontrak dengan pelanggan, sehingga menghilangkan semua pengaturan dalam standar lain. Tujuan dari PSAK 72 untuk menerapkan prinsip yang ditetapkan oleh entitas untuk melaporkan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan yang berupa jumlah, sifat, waktu, dan ketidakpastian dari pendapatan, serta arus masuk dari kontrak dengan pelanggan. Ada beberapa perbedaan antara PSAK 72 dengan IFRS 15. Antara lain, yang pertama, PSAK 72 tidak mengadopsi tentang list yang ada pada IFRS 15 paragraf 5 bagian A. Yang kedua, ada penambahan pada IFRS 15, yaitu penambahan hak penggunaan aset dalam contoh alokasi biaya yang berkaitan langsung dengan kontrak atau aktivitas kontrak. Hal ini tidak diadopsi oleh PSAK 72. Yang ketiga, ada penambahan dalam IFRS 15 paragraf B66 dan paragraf 70, yaitu pengecualian bagi entitas yang memiliki opsi jual atau opsi beli untuk mencatat kontrak berdasarkan IFRS 16 atas kontrak yang berasal dari transaksi penjualan dan sewa balik. Tidak diadopsi oleh PSAK 72. Yang keempat, dalam paragraf CO1A tentang tanggal efektif, itu tidak diadopsi juga oleh PSAK 72. Yang kelima, karena tanggal efektif dan ketentuan transisi pada IFRS 15 itu tidak relevan, maka tidak diadopsi oleh PSAK 72. Yang keenam, PSAK 72 tidak mengadopsi tentang penarikan pernyataan SIC 31 revenue barter transaction involving advertising service, karena tidak relevan, maka tidak diadopsi oleh PSAK 72. Pendapatan untuk kontrak jangka panjang. Di Indonesia sebelumnya, pendapatan pada perusahaan real estate itu diatur oleh PSAK 44 tentang akuntansi perkembangan real estate. Namun sekarang pendapatan itu diatur oleh PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 44 dengan PSAK 72 mempunyai beberapa perbedaan, antara lain pada pengakuan pendapatan, di mana pada PSAK 44 pendapatan untuk kontrak jangka panjang diakui dengan menggunakan presentasi penyelesaian. Sedangkan untuk mengakui pendapatan pada PSAK 72, perusahaan harus melakukan 5 tahap analisis terlebih dahulu. Yang pertama, identifikasi kontrak. Yang kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan. Yang kelima, baru bisa mengakui pendapatan. Pada PSAK 72, paragraf 6 menyatakan
Pendapatan baru bisa diakui selama perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan kepada pelanggan, di mana perusahaan mengalihkan aset kepada pelanggan. Pengalihan aset bisa dilakukan selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Pengakuan pendapatan. Jadi, definisi pengakuan pendapatan dengan definisi pendapatan harus dipisahkan, di mana pengakuan pendapatan merupakan pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, apabila terjadi transaksi penjualan atau sudah terjadi kontrak dengan pelanggan, hal tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan dan dicatat dalam laporan keuangan. Pendapatan baru dapat diakui apabila sudah memenuhi 2 kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama, keterukuran, yang kedua, keterandalan. Keterukuran berhubungan dengan masalah berapa jumlah produk. Ya, keterandalan berhubungan dengan apakah jumlah produk tersebut itu objektif dan dapat diuji kebenarannya. Jadi, kalau misalnya pendapatan diukur dengan jumlah penghargaan sepakatan produk yang dijual, maka pendapatan dikatakan terrealisasi apabila penjualan tersebut benar-benar nyata terjadi kepada pihak lain. Jadi, pendapatan belum dapat diakui apabila terjadi suatu kontrak sebelum terjadinya penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain atau produk tersebut sudah selesai dikerjakan. Kriteria pengakuan pendapatan. Ada 2 kriteria pengakuan pendapatan menurut FASB. Yang pertama, terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Yang kedua, terbentuk atau terhak. Pendapatan baru dapat diakui apabila pendapatan tersebut sudah dapat dikatakan terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Apabila barang atau jasa, barang dagangan, aset lainnya telah terjual atau ditukar dengan kas, maka pendapatan sudah dapat dikatakan terrealisasi. Sedangkan pendapatan dikatakan sudah cukup pasti terrealisasi apabila aset yang diterima atau ditahan sudah mudah dikonversi menjadi kas atau setara kas atau diklaim menjadi kas yang cukup pasti jumlahnya. Pendapatan baru dapat diakui sebagai pendapatan apabila sudah terbentuk. Apabila perusahaan secara substansial sudah melakukan kegiatan yang semestinya dilakukan untuk menghakimi nilai yang melekat pada suatu pendapatan, maka pada saat itulah pendapatan sudah bisa dikatakan terbentuk. Realisasi pendapatan tidak selalu terjadi setelah terbentuknya pendapatan. Menurut KAM 1990, pendapatan baru dapat diakui apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, keterukuran nilai aset. Yang kedua, adanya suatu transaksi. Yang ketiga, proses penghimpunan secara substansial telah selesai. Jadi pendapatan dapat dikatakan terrealisasi apabila dapat diukur secara objektif dan biasanya dapat dicapai setelah terjadinya penjualan atau kontrak penjualan. Di sini timbul pertanyaan, apakah pendapatan yang diterima oleh perusahaan tidak dalam bentuk kas atau piutang dapat diakui sebagai pendapatan? Ada 2 jawaban dari pertanyaan tersebut. Tergantung apakah aset yang kita terima itu dalam bentuk finansial atau non finansial. Apabila aset yang kita terima adalah aset finansial, maka pendapatan sudah dapat terrealisasi setelah aset yang kita terima tersebut bisa segera dikonversi menjadi kas atau setara kas. Untuk aset non finansial seperti saham, kendaraan ataupun tanah, apakah dapat diakui sebagai pendapatan? Dalam hal ini kita harus terlebih dahulu memperhatikan kondisi yang melandasinya dan tujuan kenapa pertukaran tersebut bisa terjadi. Contoh, misal kita ambil contoh, misalnya perusahaan memberikan atau menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan sebagai penghargaan kepada perusahaan, maka perusahaan memperoleh sebuah kendaraan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk proses pengangkutan barang atau jasa
yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya secara terus-menerus. Maka hal ini dapat diakui sebagai pendapatan, namun pendapatan non-operasional karena dapat menunjang kegiatan operasional dari perusahaan. Jadi selagi tujuan perusahaan tersebut menjual barang atau jasa kepada pelanggan, maka apapun aset yang diterima oleh perusahaan itu dapat kita akui sebagai pendapatan selagi aset tersebut bisa segera dijual dan dikonversi menjadi kas atau setara kas. Namun kalau tujuan perusahaan memperoleh aset untuk pemeliharaan operasi, untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, hal ini lebih tepat kita sebut sebagai pemeliharaan operasi, bukan transaksi penjualan. Jadi dapat kita simpulkan syarat pendapatan menurut KAM adalah adanya suatu transaksi atau kontrak penjualan. Pengukuran pendapatan. Dalam pengukuran pendapatan, harga transaksi harus ditentukan, di mana tujuan dalam menentukan harga transaksi agar barang atau jasa yang akan dialihkan kepada pelanggan itu tidak akan dibatalkan, dimodifikasi ataupun diperbaharui. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang diperkirakan akan menjadi hak suatu entitas dalam pertukaran barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, di mana jumlah imbalan ini dapat berupa jumlah tetap maupun jumlah variabel atau bisa juga keduanya. Estimasi untuk menentukan harga transaksi dapat dipengaruhi oleh jumlah imbalan kepada pelanggan, sifat, dan juga waktu. Entitas harus mempertimbangkan beberapa dampak dalam mengestimasi harga transaksi. Yang pertama, imbalan variabel. Entitas harus mengestimasi harus mengestimasi imbalan yang menjadi hak entitas dalam pertukaran barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan apabila imbalan tersebut berupa jumlah variabel. Imbalan variabel itu dapat bervariasi, bisa dalam bentuk diskon, dalam bentuk insentif, dana pengembalian, dan sebagainya. Dalam menentukan imbalan variabel ada dua metode yang akan digunakan, dan entitas akan memilih satu dari dua metode ini, antara lain nilai yang diharapkan, yang kedua jumlah yang cukup pasti. Jika entitas menerima imbalan dan entitas berniat untuk mengembalikan sebagian atau seluruh imbalan tersebut, maka dalam hal ini dinamakan refund liability, di mana entitas itu mengakui pengembalian liability. Yang kedua, estimasi pembatas jumlah variabel. Setelah ketidakpastian imbalan variabel selanjutnya diselesaikan, maka akan lebih mudah untuk menilai apakah sangat besar pengembalian signifikan atas jumlah pendapatan kumulatif yang telah diakui. Jadi, untuk merepresentasikan secara tepat keadaan kini dalam laporan keuangan atau perubahan selama periode laporan keuangan, maka entitas harus memperbaharui estimasi harga transaksi setiap akhir periode pelaporan. Yang ketiga, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Jadi, komponen pendanaan signifikan dalam kontrak akan muncul walaupun tidak mempertimbangkan apakah janji dari pendanaan tersebut itu dinyatakan secara eksplisit ataupun dinyatakan secara implisit dalam syarat untuk membayar kepada pihak ketiga. Jadi, jika pada awal kontrak entitas sudah memperkirakan periode pada saat aset tersebut dialihkan, pada saat barang atau jasa tersebut dialihkan dengan pada saat membayar barang atau jasa tersebut selama setahun atau kurang dari 1 tahun. Maka entitas tidak perlu lagi menyesuaikan jumlah variabel dengan dampak pendanaan. Jadi nanti dampak pendanaan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan itu akan disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan komprehensif. Yang keempat, imbalan non-kas. Jadi untuk kontrak di mana entitas menerima imbalan
tidak dalam bentuk kas, entitas akan mengukur imbalan non-kas dengan nilai wajar untuk menentukan harga transaksinya. Yang kelima, itu ada utang imbalan kepada pelanggan. Jadi nanti utang imbalan kepada pelanggan ini bisa berbentuk kas yang akan dibayarkan kepada pelanggan, dan bisa juga berbentuk kredit atau item lain yang bisa diterapkan sebagai jumlah terutang. Jadi jadi utang imbalan ini akan menjadi pengurang harga transaksi. Jika utang imbalan itu lebih besar daripada nilai wajar, maka kelebihan tersebut itu dapat dijadikan untuk pengurang harga transaksi. Pembentukan pendapatan. Jadi konsep pembentukan pendapatan ini berhubungan dengan masalah kapan pendapatan itu muncul atau kapan pendapatan itu terbentuk. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk sebelum terjadinya penjualan seiring dengan berjalannya proses produksi atau kegiatan operasi. Konsep pembentukan pendapatan bisa juga dikatakan sebagai pendekatan kegiatan, di mana konsep pendekatan itu dilandasi oleh konsep upaya dan hasil. Biaya akan merepresentasikan upaya, dan pendapatan akan merepresentasikan hasil atau capaian. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam suatu kegiatan bisnis, tujuan dari manajemen itu pasti kegiatan bisnis itu untuk mencari laba yang maksimal, mencari keuntungan. Ketika cost terbentuk, maka pada saat itulah sebenarnya pendapatan juga sudah terbentuk, dan nilainya seiring dengan terjadinya cost. Konsep pembentukan pendapatan itu juga berhubungan atau juga dilandasi dengan konsep homogenitas cost, di mana konsep ini menyatakan bahwa setiap unsur yang terkandung di dalamnya itu memberikan kontribusi atau sumbangan untuk membentuk pendapatan, mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai arti penting dalam pembentukan pendapatan. Kita ambil sebuah ilustrasi, misalnya dalam membuat ikan goreng. Kita memerlukan bahan ikan goreng dan juga garam. Kedua bahan ini sama-sama penting. Salah satu saja tidak ada, maka ikan goreng tidak akan bisa dibuat atau tidak akan enak. Walaupun cost-nya beda, namun kontribusinya yang proporsional yang akan membuat ikan goreng ini itu tidak bisa kita abaikan. Ilustrasi ini sama dengan konsep homogenitas cost pada pembentukan pendapatan. Setiap unsur yang terkandung di dalamnya, walaupun cost-nya beda, itu kedudukannya sama, mempunyai arti penting dan memberikan sumbangan atau kontribusi yang sama dalam pembentukan pendapatan. Jadi dapat kita simpulkan, setiap tahap, baik itu tahap produksi, tahap penjualan ataupun pengumpulan piutang, itu bisa membentuk suatu pendapatan yang sebanding dengan cost-nya. Realisasi pendapatan. Pada konsep ini, pendapatan baru dikatakan ada atau terbentuk apabila suatu kontrak itu benar-benar sudah disepakati atau sudah terjadinya kontrak penjualan kepada pihak lain untuk membeli atau membayar suatu produk, baik produk yang sudah selesai maupun yang belum selesai dikerjakan. Jadi konsep realisasi pendapatan ini itu sangat penting bagi pengakuan pendapatan. Ketika salah satu pihak dalam kontrak itu sudah melaksanakan kontrak, maka entitas harus menyajikan kontrak ke dalam laporan keuangan sebagai aset atau liabilitas kontrak. Jika pelanggan ingin membayar utang atau entitas masih memiliki piutang dari pelanggan pada saat tanggal jatuh tempo dan sebelum barang atau jasa dialihkan, maka dalam hal ini entitas harus menyajikan
kontrak tersebut dalam bentuk piutang sebagai liabilitas dalam laporan laba rugi. Namun, jika entitas sudah mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan tersebut membayar utang atau sebelum tanggal jatuh tempo, maka dalam hal ini entitas harus menyajikan kontrak ke dalam laporan menyajikan kontrak sebagai aset kontrak ke dalam laporan keuangan. Di sini saya juga memaparkan kasus yang berkaitan dengan pendapatan. Seperti yang kita ketahui sekarang, fenomena yang terjadi di dunia yaitu pandemi COVID-19 yang mengakibatkan aktivitas berhenti sementara, di mana apalagi sekarang sudah ada PSBB, pembatasan berskala besar, mengakibatkan banyak usaha-usaha yang pendapatannya menurun. Begitu juga dengan maskapai penerbangan, bus, dan juga kereta api itu dibatasi penumpangnya, otomatis mengakibatkan penurunan maskapai-maskapai itu menjadi berkurang. Apalagi kemarin sementara aktivitas operasi dari bus ataupun kereta api ataupun maskapai penerbangan itu dihentikan sementara. Di sini saya mengambil kasus yaitu pendapatan PT Kereta Api Indonesia, yaitu yang sering disebut dengan KAI. Jadi, Direktur PT KAI, Edi Sukmoro, mengadakan rapat dengan Komisi 6 DPR RI secara virtual. Edi Sukmoro mengatakan bahwa pendapatan KAI memang menurun dan juga anjlok. Yang awalnya pada 2 Februari 2020 pendapatan KAI masih berjalan normal, yaitu 39 miliar per hari. Sedangkan pada 31 Maret, yaitu akhir Maret, pendapatan KAI anjlok menjadi 4 miliar per hari. Apalagi setelah adanya Peraturan Menteri Nomor 25, yaitu pembatasan mudik Idul Fitri 1441 Hijriah, yang mengakibatkan pembatasan penumpang. Tambah lagi adanya pembatasan berskala besar, yaitu itu mengakibatkan pengendalian kepada transportasi umum yang seharusnya beroperasi dan mendapatkan pendapatan yang banyak. PT KAI juga mengatakan, Direktur PT KAI juga mengatakan bahwa pendapatan PT KAI itu sejalan dengan menurunnya penumpang. Dan puncaknya itu terjadi di April 2020. Penumpang PT KAI dirata-ratakan cuma 11%, apalagi lorong-lorong kereta api itu diisi cuma beberapa orang karena adanya Peraturan Menteri Nomor 25, yaitu pengendalian terhadap penumpang kendaraan umum. Akibatnya PT KAI itu mengalami penurunan pendapatan. Namun kalau masih dirata-ratakan penumpang PT KAI itu masih 21%. Untuk mensiasati lemahnya atau turunnya kinerja keuangan PT KAI saat ini, maka PT KAI itu melakukan negosiasi relaksasi pinjaman yang jatuh tempo. Jadi PT KAI itu mendekati pinjaman jatuh tempo agar adanya relaksasi kepada PT KAI, dan juga PT KAI meminta penurunan bunga atas investasi agar operasional PT KAI itu tetap berjalan dengan baik. Baiklah, itulah tadi hasil dari makalah yang telah saya buat. Jika ada kekurangan materi atau kekurangan kata-kata atau salah penyebutan kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga pemaparan materi yang saya buat itu bermanfaat. Dan juga tetap jaga kesehatan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.